Halo, selamat pagi semua. Pada hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita tentang operasi bilangan bulat. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari bagaimana cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan dan tanpa bantuan garis bilangan. Jadi, silakan disimak baik-baik ya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh penjumlahan bilangan bulat. Nah, sekarang untuk yang pertama kita akan mengulangi kembali apa yang sudah kalian pelajari di SD, yaitu menjumlahkan bilangan bulat positif negatif dengan menggunakan garis bilangan. Oke, yang pertama contohnya 4 tambah 6. Tidak perlu pakai garis bilangan ya, langsung saja. Berapa? 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, bagaimana kalau bilangannya dua-duanya atau salah satunya adalah bilangan negatif? Boleh kita menggunakan garis bilangan. Caranya adalah yang pertama. Lihat bilangan yang pertama adalah minus 2. Cari di mana letak minus 2. Minus 2 kan itu adalah bilangan negatif. Maka kita lihat di sebelah kiri 0, sebelah kiri 0. Maka ini ya posisi minus 2-nya di sini. Minus 2 di sini ditambah 5. Kalau ditambah 5 berarti tambah ya positif ya. Artinya dia melangkah ke kanan sebanyak 5 kali. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasil dari minus 2, negatif 2 tambah 5 adalah 3. Langsung dituliskan saja. Oke, bisa. Kita lanjut ke soal kedua. Soal keduanya, angka pertama adalah 4. Kita lihat 4 posisinya di mana. Sini ya. Maka tentukan posisi 4-nya di sini. Kita melangkah. Ditambah negatifnya ada 6. Maka kita melangkah ke kiri atau ke kanan. Karena dia negatif, maka kita melangkah ke kiri sebanyak 6 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah minus 2. Bisa sampai di sini? Baik, selanjutnya kita akan membahas soal penjumlahan bilangan bulat seperti ini, tapi tanpa menggunakan garis bilangan. Perhatikan ya. Soal yang pertama, 3 ditambah 7. Karena sama-sama positif, berarti kita boleh langsung buat hasilnya ya. 3 tambah 7 berapa? Oke, 10. Nah, yang selanjutnya 6 ditambah negatif 8. Ini sudah ada angka negatifnya. Caranya seperti apa? Boleh ya menggunakan cara seperti ini. 6. 6 adalah bilangan positif. Berarti positifnya ada 6 kali. Kita tuliskan saja positifnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah dengan minus 8. Minus 8 berarti negatifnya ada 8. Maka tepat kita tuliskan di bawahnya ya. Negatifnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita lihat pasangan-pasangan positif negatifnya. Kita lingkari saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang berpasangan. Berarti ada sisa 2 yang tidak punya pasangan. Nah, inilah yang akan menjadi hasilnya. Maka berapa hasilnya? Karena ada negatifnya 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Bisa? Oke, kita lanjut lagi ya. Minus 4 ditambah minus 7. Nah, ini sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif, berarti langsung kita tuliskan saja. Angka yang pertama kan negatif 4. Kita tuliskan negatifnya sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Lalu ditambah negatif 7. Negatif 7 berarti negatifnya ada 7 kali. Kita nggak apa-apa, kita tuliskan juga di bawahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat adakah terdapat pasangan-pasangan positif negatif? Tidak ada. Karena tidak ada maka semuanya kita tuliskan. Jumlahkan semua berapa negatifnya? Ada? 11. Maka hasilnya negatif atau positif? Pastinya negatif. Negatif 11. Paham? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini masih sama dengan yang di atas. Kita coba.
8 ditambah negatif 2. Kalau 8 berarti positif ya. Kita tuliskan positifnya sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambah negatifnya ada 2. Maka tepat kita tuliskan negatifnya 2 di bawahnya ya. 1, 2. Sekarang kita cek, adakah terdapat pasangan-pasangan positif negatif? Kita lingkar saja. Tuh, 2. Ternyata ada sisa positif yang tidak punya pasangan. Maka kira-kira hasilnya positif atau negatif? Iya, positif. Positif berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya positif 6. Tapi kalau bilangan positif, positifnya tidak usah ditulis. Langsung saja angka 6. Paham? Kita lanjutkan ya. Minus 6 ditambah 10. Kalau minus 6 berarti minusnya kita tuliskan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut positif. 10 ada bilangan positif. Lanjut tuliskan 10 positifnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat apakah ada pasangan-pasangan bilangan positif negatif? Ada, Miss. Nah ini ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Maka ini habis ya artinya ya. Apa yang tersisa? Tersisa adalah positif. Sebanyak berapa? Sebanyak, betul. Karena dia positif, maka positifnya tidak usah ditulis. Langsung saja tulis 4. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau bilangannya besar, Miss? Ini kan karena sedikit, makanya bisa dituliskan seperti dijabarkan. Kalau bilangan besar bagaimana? Untuk menjawab soal tersebut, kita lihat kembali soal seperti ini. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi. Nah, kita lihat ya, soal langsung nomor 2 ya. Nomor 2 itu 6 ditambah negatif 8. Nah, ini adalah tanda operasinya ya. Dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan. Nah, ini kan positif, ini kan negatif. Positif dan negatif, kita lihat mana paling banyak bilangan positifnya atau bilangan negatifnya. Pastinya bilangan negatif, karena ini 8, ini 6. Bilangan negatifnya lebih banyak, Miss. Betul. Nah, lebih banyak. Karena lebih banyak bilangan negatifnya, maka bisa dipastikan hasilnya negatif. Untuk angkanya tinggal kurangkan saja. 8 kurang 2. Hasilnya 2. Nah, contohnya lagi nih ya. Kita lanjutkan. Minus 4 tambah minus 7. Miss, itu dua-duanya negatif. Bagaimana? Nah, kalau dua-duanya negatif, di sebelah kiri negatif, sebelah kanan juga negatif, maka langsung jumlahkan saja. Pastinya tandanya negatif. Untuk angkanya tinggal dijumlahkan. Kalau sama ya tandanya ya. Nah, kita lihat lagi nih. Ini tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Ingat, ini tanda operasi ya, tanda operasi. Satu positif, satu negatif, sama seperti yang di atas. Tapi lihat, mana paling banyak positifnya atau negatifnya? Positifnya. Lebih banyak positifnya kan? Kalau lebih banyak positifnya, berarti nanti hasilnya pasti positif. Untuk angkanya berapa? Tinggal kurangkan angka yang di sini. 8 kurang 2 berapa? Pas jawaban kita. Kita lihat contoh. Contoh ya. Misalkan kita ambil minus 5 ditambah 9. Minus 5 ditambah 9. Ini kan tanda operasinya. Bilangan negatif dan positif yang paling banyak yang mana? Iya, bilangan positif. Karena 9 bilangan positifnya. Maka karena dia bilangan positif paling banyak, maka nanti hasilnya positif. Kalau tanda positif berarti tidak usah kita tulis ya positifnya. Nah, untuk angkanya berapa? Tinggal kurangkan angkanya. 9 dikurang 5 berapa? 4. Gitu ya. Oke. Contoh selanjutnya menggunakan angka puluhan ya. Tadi kan menggunakan ada satuan. Nah, sekarang kita gunakan angka puluhan supaya angkanya lebih besar. Nah, kita lihat. Minus 42 tambah 27. Nah, kedua angka ini ada yang negatif, ada yang positif. Tapi kita cek yang mana yang lebih banyak. Negatifnya atau angka positifnya. Nah, yang paling banyak adalah negatifnya. 42 lebih besar daripada 27 kan. Ininya angka negatifnya lebih banyak. Maka bisa dipastikan hasilnya adalah negatif.
karena negatifnya yang paling banyak. Tapi angkanya berapa? Angkanya ini kita peroleh dari pengurangan 42 dikurang 27. 42 dikurang 27 berapa? Ya, 15 ya. Maka hasilnya 15. Contoh satu lagi. 32 ditambah minus 10. Kita cek mana paling banyak, plusnya atau negatifnya. Yang paling banyak adalah plusnya, 32 Miss yang paling banyak. Oke, maka hasilnya nanti di sini adalah positif. Sekarang kita lihat angkanya berapa? Angkanya diperoleh dari pengurangan kedua angka ini. 32 dikurang 10 berapa? Iya, jawabnya 22. Bisa? Itu dia tadi contoh-contoh penjumlahan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan bulat. Ini dia contoh-contohnya ya. Kita perhatikan bersama. 9 dikurang 3. Oh, ini gampang Miss karena masih sama-sama positif. 9 kurang 3 langsung saja berapa? 6. Oke, bisa ya. Lanjut. Ini bagaimana kalau 5 dikurang 8? Angka yang lebih kecil dikurangi angka yang lebih besar. Itu bagaimana? Nah, kalau kalian bingung mencarinya bagaimana, bisa kita ubah tanda operasinya ini menjadi tanda tambah, tanda penjumlahan. Ingat bahwa pengurangan itu adalah kebalikan dari penjumlahan. Ingat itu ya, pengurangan kebalikan dari tanda penjumlahan. Maka ini bisa kita ubah menjadi tanda penjumlahan. Nah, kalau kita ubah ini menjadi tanda penjumlahan, angkanya juga harus berubah tanda. Kita lihat, tadi ini operasinya ya, ini operasi pengurangan. Nanti kita ubah menjadi tanda tambah. Maka jadi 5 ditambah. Ini kita ubah jadi tambah. Nah, bilangan ini berubah menjadi, tadi dia positif menjadi apa? Menjadi negatif. Sampai di sini paham? Oke. Nah, ini sudah kembali lagi seperti penjumlahan yang tadi. Maka 8 tambah minus 5 tambah minus 8 berapa? Mana paling banyak, positifnya atau negatifnya? Iya, negatifnya ya. Maka hasilnya pasti negatif. Kalau bilangan negatifnya paling banyak, maka negatif hasilnya. Untuk angkanya diperoleh dari mengurangkan, cari selisih angkanya. 8 kurang 5 berapa? Hasilnya 3. Bisa ya? Oke, kita lanjut. Minus 13 ditambah 9. Itu bagaimana itu minus 13 dikurang 9? Kita ingat ini adalah tanda operasi. Jadi nanti akan kita ubah menjadi penjumlahan terlebih dahulu. Maka minus 13 kita ubah ya, ini jadi tambah ya. Tambah. Nah, bilangannya tadi yang positif ini kita ubah menjadi negatif. Menjadi negatif 9. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kembali lagi caranya seperti penjumlahan yang tadi. Minus 13 ditambah minus 9. Sama-sama minus. Kalau dia sama-sama minus tidak ada yang berpasangan seperti cara misi ya yang tadi. Maka hasilnya apa? Hasilnya negatif. Angkanya berapa? Angkanya tinggal menjumlahkan. Itu dia ya, kalau sama-sama negatif. Maka hasilnya berapa? 22. Bisa? Lanjut. Soal berikut. 16 dikurang negatif 6. Nah, kalau yang ini kita tulis dulu. 16. Ini kan tanda operasinya. Tanda operasi ini kita ubah menjadi penjumlahan. Nah, angka yang selanjutnya, angka yang akan kita kurangkan itu berganti tandanya. Tadi awalnya dia minus 6 menjadi positif 6. Bisa? Maka 16 tambah 6 berapa? Hasilnya 22. Paham sampai di sini? Intinya apa? Kalau kalian di awal belajar untuk konsepnya, seperti ini dulu caranya ya. Seperti itu caranya, kalian ubah dulu ke penjumlahan. Nanti seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan sendiri bagaimana cara untuk mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Oke? Oke, baik. Selanjutnya, silakan kerjakan latihan soal berikut. Kerjakan pada buku latihan kalian, foto lalu kirim ke Google Classroom. Baik, sekian untuk hari ini.
Sampai berjumpa kembali. Bye-bye.